Kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terus. Pada mata pelajaran pertama tadi. Mata pelajaran baru. Ayo, mulai. Teman-teman, marilah kita semua berdiri. Semua berdiri. Ayo, teman-teman, marilah kita sertakan kita berdoa dalam doa. Ini adalah ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Iya, karena masih hidup. Bertanya kepada orang tua apa kata atau ya kalimat yang digunakan oleh orang tua kalian supaya kalian mengetahui apa arti dari sebuah kalimat atau kata tersebut. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang kosakata baru. Apa tadi? Kosakata baru. Oke, benar sekali, kosakata baru. Oke. Oh, tunggu, ibu lupa. Kalian sudah buat kesepakatan kelas tidak? Sudah. Oke. Ada berapa kesepakatan kelas? Sudah. Yang kelas satu. Ketika guru sedang mengajar di depan, kita tidak boleh colek-colek sama teman. Oke. Jangan ada jajan di dalam kelas. Benar. Benar sekali. Jangan ribut. Jangan bosan pada kelas. Ya, benar sekali. Oke. Jadi semua yang iya benar. Jadi semua yang dibilang oleh anak-anak tadi benar semua. Jadi bukan cuma kalian sebutkan saja itu kesepakatan, tapi kalian juga harus taati semua yang telah disepakati. Oke. Ada pun tujuan pembelajaran yang akan perlu kita capai. Oke, yang pertama adalah anak-anak dapat mengidentifikasikan kosakata baru dalam teks bacaan tentang kehidupan sehari-hari. Tentang kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah menjelaskan arti kosakata baru dengan menggunakan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah anak-anak dapat menggunakan atau menciptakan sebuah kalimat sederhana dari kata-kata baru tersebut. Ya? Oke. Sebelum kita lanjut dulu, ada yang tahu apa itu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sudah melihatnya? Tidak lama tadi. Tahu tadi hari di les Bahasa Indonesia? Iya. Kalian sudah tahu cara penggunaannya tidak? Tahu. Ya. Jadi menurut Ibu Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sebuah buku atau bendahara di mana di dalamnya itu terdapat kata-kata yang sudah baku atau bahasa Indonesia yang baku ya. Jadi semuanya ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dan kata-kata tersebut sudah memiliki arti. Ibu mau lihat? Oh ini contoh kamus. Ini gambar kamus. Ada yang tahu cara buka kamus? Tahu. Iya benar sekali. Kalau bagaimana caranya? Iya. Ya contohnya adalah contoh kalian contohnya cari kata aku. Oke.
berarti kalian harus mencari huruf A. Jadi Ibu punya dua kamus. Karena dia tidak punya kamus yang lengkap dari Ibu print kata-kata yang ada di kamus, tapi ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran. Nanti kelompok satunya di bagian depan, kelompok duanya di bagian ada yang tahu apa itu kosakata baru? Kata-kata iya, yang baru didengar. Apa lagi? Yang belum diketahui. Benar sekali. Kata-kata yang baru kalian dengar atau kalian belum mengerti artinya. Oke, jadi ini keseluruhannya ya. Kosakata baru adalah kata-kata yang belum pernah kalian ketahui atau didengar digunakan sebelumnya oleh seseorang. Jadi kata-kata benar-benar baru dan baru dipahami atau dibelajar. Oke, yang kedua itu mengapa kosakata itu penting? Mari kita lihat bersama. Oke, yang pertama adalah sebagai alat komunikasi, di mana semakin banyak kosakata yang kita kuasai, semakin mudah kita menyampaikan maksud atau ide kepada orang lain. Yang kedua adalah memahami bacaan. Kita bisa memahami isu, berita, cerita dengan baik jika kita tahu arti dari kata-kata di dalamnya. Yang ketiga adalah berpikir lebih luas dan kosakata juga melalui perasaan atau situasi baru yang belum pernah kita ketahui. Oke, apa sudah tadi? Apa ya? Alat komunikasi yang lagi. Apa lagi? Perasaan. Iya, benar sekali. Jadi kalian harus pahami semua mengapa kosakata itu penting. Jadi itu bisa kalian bisa menyampaikan informasi itu dengan jelas. Jadi orang yang mendengarkan informasi kalian juga mengetahui apa arti atau tujuan pembicaraan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada tes bacaan di mana mungkin kata-kata nanti ada yang bercetak tebal, itu yang akan kalian cari tahu apa makna atau arti dari kata-kata tersebut. Saya akan satu-satu ya, semuanya dapat. Iya. Ceritanya sama ya. Ya, satu-satu. Semuanya kebagian. Ibu akan membacanya ya, atau di sini ada yang sudah tahu baca? Saya mau, oke, mungkin ibu akan membacanya dulu. Habis itu nanti salah satu perwakilan dari kalian akan mengulang bacanya. Tidak, kan sudah dibagi tadi ya. Kalian baca masing-masing ya. Ibu akan memperbesar bacaan ibu. Di sebuah desa yang asri, Budi sedang bermain di tepi pantai saat fajar tiba. Ia melihat ombak yang bergerak dengan harmoni sambil membawa sebuah perahu kayu kecil. Budi merasa benda itu memiliki makna yang spesial. Maka dengan sigap ia mengambil agar tidak hanyut lagi. Ia merasa sangat sejahtera karena menjaga benda tersebut agar tetap abadi dalam koleksinya. Dengan fasih, Budi menceritakan penemuan hebat itu kepada teman-temannya. Oke, mungkin anak-anak ada yang tahu kata-kata yang bersifat tebal yang tidak minta semuanya. Contohnya ini asri semua atau pantai fajar ombak, kalian sebut satu-satu. Mungkin ada yang tahu satu-satunya. Fasih. Oke, benar sekali. Fasih itu adalah lancar. Asri, indah. Iya, benar. Asri adalah indah atau enak dipandang. Dan cahaya. Iya, cahaya. Matahari terbit. Ya, pantai itu apa? Di pesisir. Ya, di pesisir pantai dan antara pesisir pantai di mana dia itu batas antara pantai dan laut. Hanyut itu? Benar sekali. Ombak itu ombak.
sampai kita. Oke, karena kata-kata yang tadi kalian sudah sampaikan benar, selanjutnya kalian bagi dalam bentuk dua kelompok karena kamus yang ibu bagikan tadi ada dua ya. Untuk kelompok satunya di bagian depan, untuk kelompok duanya di bagian kanan. Jadi perhatikan petunjuknya ya. Kalian akan cari jawaban dari pertanyaannya ibu ini dengan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Kalian tinggal untuk namanya nanti contohnya nama kelompok kalian diambil dari nama bunga atau nama hewan. Itu nama-nama ya. Satu kelompok. Untuk nama pribadinya nanti, contohnya untuk kelompok satu kalian tulis namanya ya. Kalau itu di luar jawaban, contohnya kalian punya nama macan. Kalau kalian punya kaliannya di belakang untuk dua. Oh, berarti nanti jangan lupa tulis nama ya. Serigala. Kalian lihat dulu berapa tadi pertanyaan yang tebal ada? 1, 2, 3. Oke, berarti kalau udah pasti tadi di belakang sudah gunakan kamus itu ya. Kalian juga harus belajar dengan sungguh-sungguh karena nanti ibu akan menguji sejauh mana kalian memahami materi yang telah ibu sampaikan. Sakti harus bergabung dengan teman. Dekat-dekat ya, ayo rapat sedikit. Begitu juga yang di belakang. Dio, aksi. Ayo, rapat sedikit ya. Harus berdiskusi. Semua kata-kata yang ibu telah siapkan itu ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada beras ya. Bisa kalau tidak cukup kamu bisa lanjutin ya, harus kerja semua karena itu sudah dikasih petunjuk, dikasih alat bantu, masa kalian tidak bisa mengerjakannya? Harus serius ya Rizka ya. Ada yang sudah selesai?
Kelompok apresiasi lagi nomor berapa? Ya sini siapa sendiri? Iya, itu cari sendiri di sana. Nanti untuk yang membaca kelompok dua orang ya. Sekarang serius ya. Semuanya ada pada kamu. Semuanya sudah selesai aja. Bagaimana kalau kelompok dua dan yang kelompok satu sudah presentasi? Sudah. Oke, kelompok satu silakan. Dora dengan Juliana Paus boleh? Dengan Sarpisda. Baca teksnya dulu ya. Satu orang baca teks, satu orang baca jawaban. Di sebuah taman yang hening, ada seorang anak bernama Andi yang memiliki karsa untuk menanam bunga. Setiap hari, Andi merawat persemaian bunganya dengan sangat tulus. Ia percaya bahwa menjaga alam adalah sebuah dharma yang mulia. Suatu hari, muncul sebuah fenomena unik. Bunga-bunga Andi tumbuh dengan warna lazuardi yang sangat indah. Teman-temannya memberikan apresiasi karena Andi sangat mahir berkebun. Andi merasa optimis bahwa tanamannya akan menjadi tempat yang paling elok di desa. Ini jawabannya. Hening di sini itu berarti sunyi atau senyap. Yang kedua itu karsa berarti kekuatan. Yang ketiga itu persemaian. Karsa persemaian itu sama dengan tempat. Tulus itu bersih hati. Dharma itu kewajiban. Fenomena itu kejadian atau berjalan. Yang ketujuh itu lazuardi itu cerah. Persepsi itu pujian, optimis itu berpengharapan baik, mahir itu terlatih, elok itu indah. Terima kasih. Beri aplaus dulu kepada kelompok dua. Kelompok satu ya. Sekarang kelompok dua silakan maju. Dua orang. Semangat deh. Siap Bu. Iya, kami dari kelompok macan. Oke, silakan. Kita lanjutkan cerita di bawah ini. Mungkin langsung jawabannya saja ya, Bu ya. Soalnya tadi kan sudah dibaca. Oke, kata yang pertama itu hidup hening, artinya
Ketika tulus, bersih hati, dharma atau juga disebut sebagai fenomena kebenaran. Najati itu artinya jangan diulangi. Apresiasi artinya pujian, mahir artinya lincah, optimis itu sebuah pengalaman yang baik, elok, bagus. Kalian hebat-hebat nih. Kalian sudah bisa membuka kamus dengan lancar dan mencari tahu apa yang kalian cari. Kasih melodi kita semua. Kasih B, O, B. Kasih B, kasih O, kasih B, Tadi kan sebelum mulai pembelajaran Ibu telah bilang nanti Ibu akan menguji kembali seberapa jauh kalian terkait pas satu. Nanti kalian maju ke depan mengambil kartu dan membaca apa arti dari kartu tersebut. Ibu harus membuat aja ya. Contohnya ini Ibu. Ibu punya yaitu kata sudah. Jadi artinya yaitu tangkas, sifat, dan semangat dalam bertindak. Oke? Dan buat kita yang nanti satu-satu ya. Satu-satu. Oke. Silakan nanti mulai dari belakang. Saya semuanya dapat. Iya. Jadi apa sih? Diam sunyi tidak ada suara, artinya hening. Berarti dia punya tadi kartu hening yang artinya Diam sunyi tidak ada suara. Pak Giska bahasa balik ya, tidak apa-apa. Berikutnya Ayana. 12 enggak? Baik teman-teman, elo itu yang artinya cantik atau sanggaya. Benar ya. Yang berikutnya itu tulus yang artinya bersih hati, jujur dalam Oke, masing-masing. selanjutnya kalian tahu tidak sekalian? Nanti semuanya barang Perahu artinya kendaraan air yang kecil. apa tadi? Perahu. Perahu. Kendaraan air yang kecil. Ya benar. Selanjutnya saya punya ombak, artinya gerakan air laut yang naik turun. Saya punya pantai, tepi laut, yang tepi laut berbatasan darat dan laut. Selanjutnya semua yang kalian sudah dikenal semua. Di sini ada kata optimis yang artinya sangat
kooperatif, pandai melakukan suatu hal. Oke, benar. Asri yang artinya ikat, bukan tak masak. Iya. Kompak artinya gerakan ekor yang tunai. Oke, dan semua yang kalian lakukan tadi dengan semua. Oke, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Bahagia. Kalau bisa menyimpulkan terkait materi kita tadi, ya, Alvena. Oke, yang lain? Kamus bahasa. Kamus bahasa besar. Ya. Kata-kata yang baru muncul. Dapat istilah baru. Iya. Siapa lagi? Kata-kata yang baru muncul. Iya, benar sekali. Oke, sampai di rumah jangan lupa belajar. Nanti ibu akan kasih tugas kalian mencari 10 kosakata baru dalam kamus besar kita yang telah kasih kepada kalian kan ya. Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai di rumah jangan lupa belajar. Sebelum kita pulang, satu lagi berdoa. Amin. Terima kasih.